Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini Mimin mau ngabarin tentang salah satu informasi yang pasti teman-teman udah tunggu-tunggu ya. Karena ini adalah salah satu dari ciri-ciri bahwa sebentar lagi akan diadakan seleksi PPPK tahun 2022. Nah, ini dia teman-teman, dilansir dari menpan.go.id tentang naskah soal seleksi kompetensi PPPK sudah rampung dan Panselnas siap kawal tiap tahapannya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Pengadaan Aparatur Sipil Negara atau ASN tahun 2022 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk PPPK tahun 2022. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional dosen. Naskah soal diterima secara simbolis oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, yaitu Alex Denny dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yaitu Soeharti di Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Agustus. Dalam hal ini Kemendikbudristek tidak hanya bertindak sebagai bagian dari Panselnas, tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Alex yang mewakili Panselnas mengungkapkan, di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Dia mengungkapkan bahwa Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan. Naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi PPPK tahun 2022. Jadi teman-teman, semua soal terkait sosiokultural, manajerial, dan wawancara sudah siap untuk digunakan teman-teman ya. Artinya sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri juga. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenskripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Jadi teman-teman, jika ada yang menawari kalian, ini adalah soal dari resmi PPPK tahun 2022, jangan percaya teman-teman ya, karena semua yang beredar itu hanya prediksi soal saja teman-teman, tapi tidak ada salahnya untuk teman-teman gunakan untuk belajar saja teman-teman ya. Tim Panselnas yang terdiri dari Kementerian PAN-RB, BSSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alex yang merupakan sekretaris tim pengarah Panselnas pengadaan CASN tahun 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbudristek yang telah mengoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara PPPK serta naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K untuk jabatan fungsional dosen dengan baik. Panselnas diharapkan dapat tetap solid dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan soal sejak diterima, ditransfer dari server Kemendikbudristek ke server BKN, dan sampai dengan digunakan untuk proses seleksi nantinya. Mari kita kawal, kelola, serta manfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab agar seluruh proses seleksi bisa berjalan dengan lancar. Naskah soal seleksi kompetensi P3K dan P3K jabatan fungsional dosen yang disusun merupakan hasil evaluasi secara detail dari pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Evaluasi yang dimaksud mulai dari tingkat kesulitan soal hingga distribusi aneka ragam dimensi sehingga dirumuskan penyesuaian-penyesuaian. Kita memastikan soal-soal yang disusun benar-benar dikonstruksi secara lebih baik untuk menjamin mutu. Jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti.
Soeharti mengatakan Kemendikbudristek ingin memastikan kualitas pembelajaran di pendidikan formal maupun non-formal bisa dilakukan secara berkualitas dan penuh tanggung jawab moral. Salah satu caranya dengan memastikan dosen yang direkrut adalah SDM yang memiliki kompetensi mumpuni dan profesional. Ia mengatakan semoga apa yang sudah disiapkan ini bisa membantu berkontribusi lebih baik lagi dalam penyiapan SDM di Indonesia. Kita semua berharap ASN di Indonesia tidak hanya menjadi pegawai negara, tetapi juga mampu menjadi agen pembaharu dan corong dari pemerintah. Itu dia teman-teman berita kita kali ini ya, terkait tentang rampungnya dan sudah diserahkannya semua soal kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara kepada BKN teman-teman ya. Semoga teman-teman semakin semangat lagi untuk belajar, semoga sukses. Itu saja teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila Mimin ada salah kata dan ada yang belum tersampaikan di sini, silahkan kalian komen di kolom komentar. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti.